Halo semuanya, apa kabar? Selamat malam. Mohon maaf ya kalau semisal video ini aku ambil atau aku take di tempat yang mungkin penerangannya nggak bagus dan ada suara-suara yang mungkin bising juga karena aku lagi di luar, lagi di teras rumah. Dan di sini aku mau buat video karena aku ingin berbagi informasi dan cerita dan juga ingin mengklarifikasi bahwasannya bukan klarifikasi sih, lebih tepatnya ngasih informasi ya gitu, bahwasanya channel aku yang kalian tonton sekarang ini mungkin nantinya tidak bisa update video uh, seperti biasa, dimana yang aku lakukan kan setiap minggu kan aku upload 3 video gitu kan, setiap minggunya, setiap hari Rabu, Jumat, dan Minggu. Sedangkan mungkin setelah video ini tayang aku akan sedikit susah untuk upload video karena ada suatu hal yang sedang aku alami, terutama di ibu aku, karena ibu aku lagi sakit guys ya. Inti dari video ini adalah curhatanku adalah karena aku ingin cerita ibu aku lagi sakit dan aku nggak bisa banyak meluangkan waktu untuk nge-YouTube apalagi bekerja. Jadi singkat cerita, uh, momen ketika aku pulang kampung kemarin pada saat aku dari Bali ke Jombang ternyata adalah momen yang bisa dibilang momen-momen susah ya gitu, dimana aku expect 2 minggu di rumah itu bakalan having fun, dimana aku bakalan seneng-seneng sama keluarga, tahun baruan sama keluarga, tapi ternyata Allah sedang memberikan aku cobaan ya, terutama di ibu aku. Ibu aku kena stroke ya, sakit mendadak sekali, dan dimana waktu yang 2 minggu yang seharusnya untuk seneng-seneng akhirnya harus ya mau nggak mau ya kita sedih lah gitu ya, terutama keluarga aku. Kalau teman-teman bertanya ibunya kenapa kok bisa sampai kena stroke gitu kan, jadi gini teman-teman, ibu aku emang usianya sudah 60 ke atas ya, 63 tahun, dimana usia-usia yang rentan sekali dengan penyakit. Dan emang ibu aku juga sudah punya penyakit darah tinggi, kemudian juga kolesterolnya juga tinggi, gulanya juga tinggi. Dan kalau dibilang ya ibu aku tuh masa-masa yang emang harus dikontrol gitu loh guys, pola makan dan juga pola hidupnya gitu kan. Dan pada saat kemarin tepat pada tanggal 30 Desember ibu aku itu sebetulnya udah beberapa kali mengeluh kayak sakit kepala gitu loh guys, cuman mungkin dari akunya ataupun kakakku tidak terlalu notice karena emang ibu aku tuh sering sakit kepala dan tiduran aja dan sembuh gitu loh, jadi aku tidak expect apapun. Tapi pada saat itu sakit kepala dan uh, ibu aku tuh masih makan sayur lodeh yang ada santannya gitu loh. Setelah makan ibu aku langsung drop, bener-bener langsung ngeblank ya, lumpuh atau stroke, sorry bukan lumpuh tapi stroke ringan ya, dan nggak bisa bicara. Itu mendadak banget jam 3 sore ya. Dan dari situ langsung dibawa ke rumah sakit dan ternyata ada pendarahan di otak guys. Dan itu meskipun pendarahannya itu nggak besar tapi berimbas di mana saraf ya, saraf-sarafnya ibuku itu jadinya terganggu, dan ibu aku juga nggak bisa bicara secara jelas gitu loh, jadi kaku gitu ya. Jadi aku pun sempat mengalami masa susah 2 hari awal, itu susah banget untuk berkomunikasi dengan ibu aku karena aku juga susah untuk memahami keinginan ibu aku, dan aku pun juga belum ngerti ibu aku ini bisa apa ya, mau apa gitu loh, karena ibu aku nggak bisa ngomong jelas. Jadi ibu aku sekarang udah di rumah ya, singkat cerita kembali lagi, ini ibu aku udah di rumah setelah di rumah sakit selama seminggu ya, dan aku juga udah stay di sana seminggu, dan dokter bilang pun ibu aku harus full rest atau istirahat secara total, dimana ya makan tidur, mohon maaf kayak buang air kecil buang air besar juga harus tiduran, itu kurang lebih 1 bulan, dan itu juga harus rutin kontrol. Jujur aku kayak mengalami masa susah ini tuh kayak bener-bener gak expect gitu loh guys, apalagi kan aku cuma punya ibu sekarang ya, kayak ayah aku udah meninggal udah lama banget, udah sekitar 10 tahun yang lalu, dan aku cuma punya ibu gitu loh, dan aku juga tipikal yang sangat dekat sama ibu gitu.
ketika mengalami masa ini tuh aku bener-bener kayak gimana ya gitu, kayak masa-masa mungkin masih transisi ya gitu, kayak kaget dan sedihnya juga gila-gilaan. Aku 2 hari awal tuh bener-bener nangis, bener-bener hampir tiap hari nangis ngeliat ibuku tuh nangis, pikiranku tuh udah jelek-jelek gitu guys. Dan akhirnya pelan-pelan aku bisa mencoba untuk berdamai dengan keadaan. Ya mungkin ini salah satu cobaan gitu loh, ya nggak sih, yang emang harus aku lalui gitu, yang imbasnya waktu aku untuk YouTube atau buat konten di YouTube pastinya juga nggak bisa sesering mungkin ya. Maksudnya aku nggak bisa buat konten yang rutin juga, jadi mohon maaf banget ke depannya aku mungkin nggak bisa buat konten. Dan buat teman-teman yang mungkin sedari awal udah pernah nonton video aku, yang udah nge-subscribe aku, yang mungkin udah ngasih-ngasih komen juga sometimes, aku mau ngucapin banyak terima kasih. Aku sangat sangat berterima kasih buat kalian yang udah membantu aku untuk membangun channel ini. Dan jangan tinggalkan aku ya guys, maksud aku kayak ya udah, aku bakalan tetap berkarya, aku akan tetap di YouTube juga, apapun viewersnya, apapun pendapatannya. Aku juga ngerasa YouTube itu adalah salah satu hal yang menyenangkan. Tapi aku untuk saat ini mungkin izin untuk tidak terlalu sering buat video ya, mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali, I don't know, but let's see. Karena fokus atau prioritas utamaku saat ini adalah di ibu aku, oke? Dan kalau kalian tanya, lah terus pekerjaan yang di Bali gimana mas, gitu kan 2 minggu itu kan izin untuk pulang kampung lah, berarti nggak balik dong gitu. Iya betul, aku nggak bisa balik ke Bali dulu. Sebetulnya sekarang itu kan tanggal 7 ya, aku take video ini di hari Sabtu tanggal 7. Sebetulnya aku harusnya udah OTW hari ini guys, aku udah pesen tiket juga tapi cancel ya, aku udah cancel semuanya. Aku nggak bisa balik ke Bali. Aku pun juga udah minta izin ke atasan aku bahwasanya aku tidak bisa meninggalkan orang tua aku, ibu aku ketika di masa-masa seperti ini hanya demi pekerjaan. Karena aku merasa ya apa gunanya sih gitu, kerja dapat duit tapi orang tua di rumah kayak gini gitu loh, paham gak sih? I try to explain all the things dimana aku juga nggak bisa balik Bali di awal tahun. Dan alhamdulillahnya beliau atau atasan aku juga sangat mengerti posisi aku dan sangat suportif dengan keadaan aku. Jadi aku akan balik ke Bali ketika waktu yang tepat guys, dimana ya ibu aku udah bisa fit, setidaknya keadaan rumah aku juga udah membaik gitu loh. Karena mungkin sekarang yang aku alami adalah masa transisi dimana aku harus bisa mulai merawat ibu aku gitu loh. Dan kalau ditanya lo anak-anak yang lain gimana mas gitu loh, ya ada gitu loh, aku 3 bersaudara dan aku anak terakhir dan semuanya pun bekerja keras di sini gitu loh. Nggak bisa cuman bergantung ke 1-2 orang aja gitu loh. Aku di sini pun juga merasa eksistensiku di rumah itu juga sangat diperlukan karena aku juga cowok sendiri di rumah. Maka aku nggak bisa meninggalkan ibu aku kayak gitu loh, hanya untuk pekerjaan ke Bali. Dan itu sih yang ingin aku sampaikan guys. I don't know, aku bener-bener kayak sekarang ini lagi bener-bener sering blank, sering bingung juga gitu. Karena ya gimana ya gitu, orang tua tinggal satu dan kesehatan juga menurut aku sekarang jadi sangat-sangat sensitif ya. Maksudnya dulu mungkin kayak aku terlalu acuh dengan kesehatan ibuku, tapi dengan kejadian ini aku merasa kayak aku harus benar-benar take a role dimana aku harus memperhatikan betul pola hidup dan pola makan ibu aku. Dan buat teman-teman mungkin yang orang tuanya sudah di usia yang bisa dibilang tidak muda lagi dan pola makannya juga mungkin masih belum bagus ya, masih konsumsi santan, masih konsumsi yang manis-manis, minuman instan, mungkin harus diperhatikan lagi guys. Apa yang aku alami ini tuh adalah sesuatu yang tidak aku inginkan dan terjadi pada saat yang benar-benar tiba-tiba, unpredictable. Kita nggak mengerti kapan datangnya penyakit, kapan datangnya musibah, tapi kita bisa mencegah gitu loh. Jadi apa yang aku alami ini semoga bisa menjadi pelajaran bahwasanya jangan sampai teman-teman mengalami hal yang sama seperti aku. Seperti itu guys.
aduh, aku kalau ngomongin ibu tuh agak-agak sensitif ya gitu, dan aku berusaha untuk nggak nangis karena udahlah gitu, maksudnya ya udah, fokusnya sekarang ke depan gimana caranya merawat dan juga fokusnya ke recovery ibu aku. Tapi yang jelas mungkin next time aku bakalan share beberapa informasi yang aku nggak tahu aku mau share apa ya gitu. Mood aku untuk buat video-video juga agak-agak redup sekarang, but for sure I'm gonna come back stronger ya. Aku bakalan kembali lagi dengan konten yang mungkin bisa lebih bermanfaat lagi. Dan I just want to say thank you so much guys, and I just want to say that mohon doanya semoga ibu aku juga cepat pulih, diberikan kesehatan, diangkat semua penyakitnya, dan semoga bisa berkegiatan seperti sedia kala, dan aku pun juga bisa kembali lagi dengan rutinitas aku. Pesan aku yang terakhir juga adalah sayangi ibu kalian, sayangi orang tua kalian selagi ada. Dan hal yang benar-benar aku pikirkan sekarang adalah I just want to have a good memory with my mom. That's the reason why aku meninggalkan semua kayak ya pekerjaan aku, YouTube aku jadi nggak aktif. Maksudnya quality time dengan ibu aku tuh sekarang jadi matter banget, jadi penting banget buat aku. Jadi mohon maaf banget kalau aku mungkin di social media tidak akan terlalu aktif seperti itu. And I think that's all guys, thank you so much. Ataupun kalau kalian ada cerita-cerita ataupun pengalaman ataupun informasi mengenai perawatan ataupun penanganan stroke, atau orang tuanya pernah atau saudaranya pernah, pengobatannya seperti apa, coba di share ya guys. Barangkali informasi kalian itu sangat bermanfaat buat aku pribadi, jadi aku bisa belajar lebih lanjut nantinya. But anyway, that's all, and semoga kita dalam keadaan sehat, dan semoga di tahun 2023 ya teman-teman di sini juga semakin mendapatkan banyak kejadian-kejadian baik ya, jangan sampai kejadian buruk. Tapi kalaupun ada kejadian buruk, semoga kalian bisa survive dan belajar dari kejadian itu. Dan terima kasih banyak yang udah nonton, and I'll see you next, I don't know, di video lainnya. Bye bye guys.